Jogja Pagi ini dan saatnya kita akan berbincang-bincang dalam dialog Jogja Pagi ini tetap tegak melawan narkoba. Satu tema kita yang angkat di pagi hari ini dengar dalam dialog Jogja Pagi ini. Dan untuk Anda yang akan bergabung bersama dengan para narasumber kami, nanti kami akan berikan kesempatan melalui telepon 5803333 dan tentunya juga Anda bisa bergabung melalui kanal YouTube kami. Silahkan kirimkan live chat di RRI Jogja Official dan juga melalui WhatsApp 0811-2711-911. Saya sapa terlebih dahulu narasumber-narasumber kami yang sudah terhubung secara virtual melalui link Zoom Meeting RI Yogyakarta. Yang pertama ada Ibu Arvin Munajah SEMM, beliau ini Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Bantul. Assalamualaikum Arvin, kabar baik? Waalaikumsalam, Mbak Febri. Alhamdulillah, baik, sehat. Mbak Febri sehat? Alhamdulillah sehat walafiat Bu Arvin dengan prima Ibu Arvin di Studio Pro 1 Bu Arvin. Inje. Oh iya, Matur maaf, maaf. Maaf, Mbak Prima. Iya betul Bu, matur nuwun Bu bisa menyediakan waktu ini di kesempatan pagi ini berbincang-bincang terkait dengan resolusi tahun 2025 ini melawan narkoba ini Bu Arvin. Matur nuwun Bu. Iya. Dan juga sudah bersama kami ini juga Dr. Andri Irawan SHMH, Ketua Program Studi Ilmu Hukum S1 Universitas Surakarta. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Andri. Iya, Mas Andri, suaranya ini belum masuk ke ruang dengar kami, mohon izin. Oke, Mas Andri mungkin kalau tidak bisa menggunakan headset Mas Andri supaya nanti langsung masuk melalui device-nya, mohon izin Mas Andri untuk bisa menyapa pendengar Pro 1. Iya, apakah bisa tanpa menggunakan device headset mungkin bisa langsung melalui laptop atau mungkin melalui speaker laptop begitu Mas Andri, mohon Suaranya izin. sudah bisa masuk, Mbak. Sekarang sudah bisa terdengar dengan jelas ini Mas Andri. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Prima. Selamat pagi Mas Andri. Kabar baik Mas Andri di hari ini. Baik, Mbak. Maaf nih baru pindah lokasi dari Jogja ke Solo, Mbak. Siap, siap. Terima kasih ini Mas Andri ingin menyapa Bu Arvin ini di kesempatan pagi ini. Monggo Mas Andri. Selamat pagi, Bu Arvin. Lama nggak ketemu kita. Masih ingat, Bu? Selamat pagi nih Mas Andri yang dulu waktu itu ya ngurusin apa konsultan hukum masalah anak kan dulu. Iya, betul, Betul. Bu. Betul Bu. Masih sebagai warga Oh, Bantul Masya tadi, Bu. Allah. Temen lama nih Mbak Prima. Betul Bu Arvin, Alhamdulillah. Terima kasih ini bisa bertemu dalam dialog Jogja pagi ini. Matur nuwun ini Bu Arvin dan juga Mas Andri menyediakan waktu di kesempatan pagi ini. Baik. Nggih, terima kasih. Betul. Pendengar nanti Anda bisa bergabung bersama dengan Bu Arvin dan juga Mas Andri melalui telepon, WhatsApp dan juga kanal YouTube kami RRI Jogja Official. Baik, sebelum saya ke Mas Andri, saya ke Bu Arvin dulu ini. Bu Arvin, kalau kita berbincang terkait dengan 2025, sebenarnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini juga masih memiliki resolusi dan juga tujuan yang sama begitu Bu untuk pemberantasan narkoba. Tapi kita ingin tahu dulu Bu, prevalensi pengguna narkoba di Kabupaten Bantul khususnya di 2024 ini Bu, sepertinya memang mengalami peningkatan begitu. Nah, serupa apa kemudian upaya yang dilakukan juga oleh BNN Kabupaten Bantul ini? Silakan Bu Arvin. Ya Mbak Prima. Kalau prevalensi itu yang menghitung kan dari pusat BNN RI. Jadi Ya. kalau secara nasional angka prevalensi kita se-Indonesia ini mengalami penurunan. Dari 2021 itu 1,95 dan di tahun 2023 kemarin untuk penelitian terakhir itu 1,73. Namun memang sempat ada kenaikan terutama khusus kategori pernah pakai yang secara signifikan pada kalangan kelompok umur usia 15 sampai 24 tahun, yaitu di tahun 2021 itu 1,44, tapi di tahun 2023 menjadi 1,52. Jadi dengan kategori pernah pakai itu meningkat. Sedangkan kasus di Bantul juga setiap tahun ini nggak pernah turun. Turun sekali waktu COVID itu, Mbak, tahun 2021 itu sempat sedikit ya kasus yang kita temui. Tapi tahun-tahun berikutnya ini
tahun 2021 waktu COVID itu 79, 2022 itu sudah 106, 2023 130, dan 2024 kemarin 135. Jadi setiap tahun pasti ada peningkatan. Seperti itu. Dan untuk di Bantul sendiri memang khususnya untuk anak-anak masih remaja ya, itu memang lebih banyak yang dipakai adalah psikotropika ya, yang harganya terjangkau, ya mudah didapat juga untuk anak-anak pelajar kita ini yang disayangkan seperti itu. Demikian Mbak Prima. Baik, artinya kemudian sebenarnya ini perlu sinergi yang lebih komprehensif lagi begitu ya Bu Arvin ya, bersama Betul. dengan stakeholder terkait. Bu Arvin, kalau kita melihat ini kan tadi juga ada kecenderungan bahwa anak-anak remaja yang kemudian juga belum kedewasa ini kemudian juga terjerumus dalam narkoba begitu. Nah, kita ingin tahu juga ini Bu, cara yang efektif dilakukan oleh BNNK Kabupaten Bantul ini Bu, untuk kemudian juga menyasar anak-anak muda yang usianya remaja begitu Bu. Karena kan memang ini usia-usia yang boleh kami bilang ini usia-usia transisi begitu ya. Kecil, sudah bukan anak kecil tapi kemudian dewasa juga belum begitu Bu. Nah, bagaimana kemudian ini cukup efektif untuk menyasar teman remaja ini Bu Arvin? Iya, ada beberapa langkah yang sudah kita lakukan. Yang pertama dari keluarga. Kita melakukan mengadakan program ketahanan keluarga anti narkoba. Tapi memang masih jumlahnya masih sangat terbatas sekali Mbak anggaran kami. Jadi setiap tahun ini hanya bisa kita garap untuk program ketahanan keluarga anti narkoba ini hanya di desa-desa bersinar yang sudah kita bentuk. Padahal setiap tahun hanya 2 desa bersinar yang sudah kita bentuk. Jadi sekarang kalau secara total sih baru 11 desa bersinar yang ada di Bantul. Nah, selain melalui program ketahanan keluarga anti narkoba, kita juga ada program teman sebaya. Yang ini mendidik anak-anak, melatih anak-anak ini di usia-usia SMP, SMA seperti itu untuk dilatih untuk bisa menjadi konselor bagi temannya sendiri begitu di sekolah ya. Jadi mereka bisa memahami kawan-kawannya yang sedang bermasalah. Kita harapkan bisa seperti itu. Tapi memang ini juga sangat terbatas, hanya 10 orang di setiap desa bersinar yang sudah kita bentuk. Sangat-sangat minim. Kemudian selain itu kita juga mengadakan sosialisasi, baik itu melalui inspektur upacara, melalui kegiatan apa ya, pada saat ini anak-anak mau masuk sekolah baru, siswa baru itu kita sering juga bekerja sama dengan beberapa sekolah itu untuk mengadakan kegiatan sosialisasi pada saat, kalau dulu MOS itu apa namanya ya sekarang Ya ya Bu ya, masa gitu. pengenalan lingkungan sekolah, MPLS Iya, ya, Ji. MPLS betul. Ya, itu kita selalu mengadakan kegiatan seperti itu, dan kita juga sudah beberapa sekolah ini sudah menyatakan deklarasi anti narkoba, Mbak. Ya, jadi ada di tahun 2024 kemarin itu deklarasi anti narkoba itu sudah dilaksanakan di 21 sekolah melibatkan 10.405 siswa. Jadi mereka berdeklarasi dipimpin salah satu, kemudian menandatangani deklarasi tersebut di sekolah masing-masing. Ada disiapkan kain besar gitu untuk ditandatangani bahwa sekolah ini menolak penyalahgunaan narkoba seperti itu. Baik. Nah, Bu Arvin, sebelum saya beralih ke Mas Andri ini, tadi disampaikan juga bahwa sebenarnya ada upaya yang juga dilakukan untuk membentuk desa bersinar begitu ya Bu, ya, bersih dari narkoba. Nah, apakah kemudian ada target juga begitu Bu di 2025 ini ada bentukan desa bersinar begitu Bu? Artinya kemudian dari wilayah yang paling kecil untuk kemudian juga merangkul program-program keluarga ini tadi Bu. Seperti ini Bu Arvin. Ya, jadi di tahun 2025 ini anggaran kami ternyata berkurang lagi Mbak Prima, ini yang kita sayangkan. Yang Ya. dari kemarin-kemarin itu setiap tahun 2 desa, tahun 2025 ini hanya kami dijatah 1 desa bersinar. Namun sebelum sebelum program ini berjalan, kami melakukan penelitian dengan semacam kuesioner begitu di 75 desa di Kabupaten Bantul.
Dan ternyata ada 6 kelurahan ini mendapatkan kategori waspada. Waspada ini peringkat kedua, Mbak, di tingkat kerawanan. Yang nomor 1 itu bahaya, yang kedua itu waspada, yang ketiga itu siaga, dan yang keenam itu aman. Di BNN seperti itu. Jadi ada 4 tingkatan. Ternyata dari hasil kuesioner yang kita sebarkan di 75 desa, itu ada 6 wilayah yang dinyatakan sebagai waspada. Ini yang harus kita upayakan untuk menjadi desa bersinar. Namun karena keterbatasan anggaran kami akan berusaha untuk pendekatan ke 6 desa tersebut. Untuk dari desa itu kan ada anggaran ya, dana desa seperti itu, dana kelurahan. Nah, ini kami akan berusaha mendekati di 6 kelurahan yang termasuk cukup rawan ini untuk dari kelurahan juga menyiapkan anggaran untuk kegiatan sosialisasi dan sebagainya untuk pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau P4GN. Seperti itu Mbak Tina. Baik. Jadi memang ada upaya-upaya yang juga dilakukan ini ya Bu ya untuk ke depan ini bisa lebih masif lagi upaya pemberantasan narkoba ini Iya. tadi Bu Arvin. Baik. Dan peran masyarakat sangat sangat penting di situ, peran masyarakat ya. Mhm. Tidak karena kami sendiri personelnya terbatas, anggaran terbatas, sehingga kita harus bekerja sama dengan seluruh masyarakat, mengajukan, berani lapor, berani rehabilitasi ketika anak-anaknya sudah mengalami kecanduan, harus dibawa ke kantor kami, nggak usah takut. Kita menyediakan klinik khusus rehabilitasi narkoba dan itu gratis tanpa biaya. Dan juga harus berani melaporkan ketika terjadi kasus penyalahgunaan narkoba. Itu yang kita harapkan. Mhm. Baik Bu, jadi berani lapor, kemudian juga kalau misalnya terlibat rehabilitasi gitu ya Bu ya. Baik, Bu Arvin saya berlari ke Mas Andri nih Bu Arvin. Baik, Oke. Mas Andri tadi disampaikan bagaimana upaya-upaya yang juga dilakukan oleh BNN Kabupaten Bantul begitu. Meskipun tadi ada juga gambaran bahwa 6 desa ini memang tergolong waspada begitu. Artinya kemudian juga masyarakat tadi digarisbawahi oleh Bu Arvin ini juga harus mampu untuk kemudian bergerak bersama begitu, berperan serta bersama untuk memberantas narkoba. Mas Andri, kalau kita melihat ini kan dari penegakan hukum, apakah kemudian juga 2025 ini kemudian hukum yang ditetapkan atau ditegakkan juga ini betul-betul bisa membuat jerat dari pengedar narkoba ini paling utama, karena kemudian kalau pengguna ini mau tidak mau ada yang kemudian jadi korban juga begitu Mas terkait dengan penggunaan narkoba. Seperti apa kemudian juga dari kacamata pengamat hukum ini? Silakan Mas Andri. Bicara penyalahgunaan narkotika, jadi yang kata pentingnya itu adalah penyalahgunaan. Jadi memang kalau bicara instrumen hukum, sebenarnya Indonesia sudah cukup baik. Kenapa saya bilang cukup baik? Tidak hanya dalam aspek aturan, tapi juga praktik. Bahkan juga bicara narkoba tidak hanya menjadi domainnya satu institusi, misalnya kepolisian. Kita kayak Badan Narkotika. Karena itu yang jadi pionir juga, terlepas dengan segala macam kelebihan yang kurang. Nah, cuman memang yang jadi masalah ketika berbicara penyalahgunaan narkoba, dan saya juga belum tahu menemukan bagaimana formulanya, adalah ketika misalnya yang kategori penyalahgunaan, tapi banyak orang yang harusnya ketika penyalahgunaan dalam posisi dia sebagai pengguna misalnya, itu banyak yang khawatir dan takut. Tadi menarik ada kalimat dari Bu Arvin misalnya, bahwa ketika ada yang sudah pernah menggunakan, anaknya misalnya terutama gitu kan, dibawa ke BNN. Ini ternyata informasi ini sangat-sangat kurang. Gitu. Kami melihat banyak hal yang akhirnya adalah terlepas apapun maksudnya, itu banyak orang yang pengguna tapi menjadi pengedar atau seperti pengedar tanda kutip saya bilang. Kadang kan karena memang bermainnya adalah jumlah gram yang ini dinyatakan dia sebagai pengguna atau dia sebagai kurir atau sebagai seperti apa gitu. Jadi memang ini juga perlu sosialisasi masif gitu. Walaupun misalnya ini sudah cukup lama peraturan undang-undangnya, tapi lagi-lagi negeri ini terlalu luas sebenarnya. Apalagi tadi di Bantul saja dengan kondisi yang 75 desa dengan ada 6 desa waspada itu, menurut saya ya selain dari peran pemerintah dalam hal ini dari kepolisian dan BNN, paling tidak 2 stakeholder ini menjadi penting, tetapi juga masyarakat ini jangan diabaikan. Karena memang bicaranya
banyak orang di luar sana mungkin adalah tidak berani mengambil sikap ketika dia tahu ada yang menyalahgunakan. Nah, ketika dia menyalahgunakan, lagi-lagi kadang kita terlalu normatif, Mbak. Kenapa saya bilang terlalu normatif? Saya lupa. Ada aturannya berapa gram, apakah 0,5 atau berapa gram itu dinyatakan dia sebagai pengguna atau dinyatakan dia bukan sebagai pengguna gitu kan. Itu yang kadang ada jadi permainan kriminalitasnya di sana gitu. Eh, Awal mungkin orang menggunakan sedikit, tetapi lama-lama kayaknya kalau nambah nyetok segala macam, mereka ketika dia ditangkap, posisinya dia bisa apa disampaikan paling tidak sebagai kurir atau bahkan ekstrimnya distributor bahasanya seperti itu. Nah, hal-hal ini tentunya apa perlu disampaikan ke edukasi kepada masyarakat bahwa penegakan hukum dari penyalahgunaan narkotika ini apakah harus ultimum remedium bahasa saya. Siapapun digunakan harus dipukul rata, semuanya penjahat masukin ke penjara, walaupun banyak penelitian kita bilang bahwa sebenarnya orang yang masuk lembaga pemasyarakatan itu menjadi kawah candra di muka, saya bilang. Bukan menjadi selesai, tapi menjadi belajar lebih banyak. Atau misalnya kita punya ini lagi-lagi yang mungkin kami dari sisi akademisi melihatnya adalah undang-undangnya sudah oke, tapi lebih banyak kepada posisi pemberantasan. Jadi ya mohon maaf misalnya ketika bagian teman-teman kepolisian dan juga BNN bicaranya adalah ketika ngomong pemberantasan narkoba itu hanya bicara pemberantasannya. Orang hanya melihat dari sisi itu gitu. Tapi sisi kayak tadi disampaikan Bu Arvin ada sosialisasi, pencegahan itu kan juga harus penting. Karena hari ini permasalahannya mau 2025 atau sebelumnya adalah kita selalu over capacity, Mbak. Lapas kita selalu over capacity dan diakuin dari Dirjen Pas juga menyatakan bahwa sebenarnya peredaran narkoba itu tidak hanya di lapas khusus gitu kan, tapi juga ada di sana ada oknum dan bermain segala macam. Kita harus paham itu. Tapi bagaimana yang paling penting adalah jangan sampai pengguna itu menjadi naik tingkat. Misalnya saya seperti itu. Jangan sampai naik tingkat ketika dia dihukum. Nah ini juga lagi-lagi apakah semua orang itu bisa dengan mudah untuk mendapatkan rehabilitasi atau misalnya ada mekanisme seperti apa? Ini memang masyarakat umum banyak yang tidak paham. Apalagi tadi ada pesan menarik dari BNN Kabupaten Bantul dari Bu Arvin menyatakan bahwa ada klinik untuk rehabilitasi. Ini menjadi penting yang harus digaungkan tidak hanya sebatas yuk kita berantas, tapi juga pencegahannya seperti apa. Kemudian yang kedua bicara penegakan hukum, menarik juga adalah misalnya saya tidak paham adakah misalnya pemerintah melakukan screening kepada banyak pihak karena dulu zaman saya masuk sekolah gitu kan, maka saya masuk kerja hari ini itu kan ada namanya tes narkoba ya. Tapi ya mohon maaf ketika hari ini saya masuk di dunia pendidikan, saya juga di dunia pendidikan baik itu di PTS maupun di PTN. Surat keterangan narkoba itu antara ada dan tiada. Saya mengkritik itu sebenarnya. Kenapa saya bilang antara ada dan tiada? Karena dianggap nggak terlalu penting lah gitu kan. Yang penting yuk masuk aja gitu. Tanpa melihat bahwa ini sebenarnya menjadi suatu kewajiban seperti itu. Walaupun saya lihat beberapa perguruan tinggi misalnya, saya juga ngajar hanya di PTS tapi juga di PTN, itu ada yang menerapkan tapi lagi-lagi gitu. Keterangan narkobanya ini apakah harus seperti apa? Karena ya mohon maaf, orang Indonesia ini kan sangat-sangat pandai, Mbak. Harusnya bisa periksa di paskes tertentu gitu kan, tapi tiba-tiba ya kita ngerti lah seperti itu. Sehingga tidak hanya bicara dalam konteks bagaimana mencegah, tapi juga ada faktor-faktor supaya karena kalau boleh bilang penyakit kayak penyebarannya itu mulai agak dibatasin. Jangan mudah lah tempat-tempat kesehatan itu mengeluarkan ini bebas narkoba, itu juga menjadi penting. Begitu, Mbak. Baik. Jadi memang di satu sisi ini bagaimana kemudian bisa memutus mata rantai ini tadi begitu ya. Mas Andri, kalau tadi dari sisi instrumen hukum ini sebenarnya luar biasa baik begitu di Indonesia begitu. Tapi di satu sisi kemudian bagaimana SDM-nya ini kemudian juga berupaya untuk betul-betul menegakkan aturan ini tadi. Nah, Mas Andri tadi sempat disinggung juga oleh Bu Arvin bahwa memang keluarga ini menjadi salah satu skema yang cukup penting begitu ya untuk kemudian juga membentuk pribadi seorang anak pada umumnya begitu untuk kemudian juga masuk ke lingkungan begitu. Nah, bagaimana kemudian Mas Andri juga melihat ini kalau kita berbincang terkait dengan anak-anak yang kemudian juga berhadapan dengan kasus-kasus hukum karena narkoba ini kemudian kembali ke keluarga ini tidak mudah begitu untuk kemudian membentuk pribadi mereka menjadi lebih baik lagi begitu. Seperti apa yang seharusnya kemudian bisa dilakukan juga ini Mas Andri?
Ya, kita harus pahami bahwa sebenarnya dari sisi perlindungan anak kita bicara ketika ada anak-anak bermasalah dengan kategori apa, masuk dia menyalahgunakan narkoba, kita harus pahami dulu bagaimana konsep ketahanan keluarganya sebenarnya. Jadi kebanyakan ketika paling mudah itu adalah anak bermasalah buang, secara seperti itu. Ya. Tanpa kita pernah melihat bagaimana keluarganya ini. Maksudnya bagaimana keluarga, kita melihat keluarga intinya bagaimana. Apakah dia orang tua lengkap, apakah dia orang tua petunggal, atau apakah dia tinggal dengan orang lain. Karena bicara masalah narkoba, penyalahgunaan narkoba, konteksnya kan memang dalam konteks adalah itu untuk penenang. Kenapa saya bilang penenang? Karena dengan berbagai macam masalah. Saya pernah bertanya karena hari ini ada beberapa mahasiswa saya penelitian tentang legalisasi ganja itu juga jadi momok bagi saya kenapa sih seperti itu. Tapi balik lagi, ketika berbicara penenang, berarti ada ketidaktenangan dalam lingkungan dia. Minimal lingkungan ini adalah keluarga. Nah, apakah ada misalnya program atau saran dari pemerintah, kalau boleh bilang, tidak hanya coba memberikan treatment pelayanan kepada pengguna narkoba, tapi juga keluarganya. Kita lihat misalnya ada contoh kasus salah satu kelompok penyanyi gitu kan, bagaimana seorang ibunya cukup aktif ikut ketika anak-anak bahkan teman-temannya menjadi pengguna narkoba gitu kan. Dan akhirnya sekarang juga bisa berjalan dengan baik dengan segala macam korban. Ini kan sedikit lah. Kebanyakan adalah, maaf kalau bisa saya bilang, treatment penggunanya, mereka sembuh selesai, tapi tidak pernah mentreatment keluarganya. Ya, saya belum tahu apakah ada data yang menyatakan untuk anak-anak di bawah 18 tahun misalnya, yang jelas dia menggunakan narkoba alasannya kenapa? Apakah memang misalnya komunikasi dengan orang tuanya kurang? Gitu kan? Karena fase-fase perkembangan anak itu kan ketika sudah dia bicara 12 tahun ke atas, itu penelitian ilmiah menyatakan bahwa memang faktor lingkungan itu menjadi penting. Faktor lingkungan menjadi penting, yang itu keluarga menjadi kurang gitu. Tapi tidak menafikan juga bahwa jangan kira-kira mereka sudah bebas di luar, tapi keluarga akhirnya tidak bebas. Dengan segala macam kondisi hari ini lah, yang sibuk lah dan segala macam. Jadi saya melihat tidak hanya bicara menangani penggunanya, tapi juga adalah melihat bagaimana ada masalah apa sih di keluarganya gitu, dengan berbagai macam jenis keluarga. Begitu Mbak. Baik, jadi memang latar belakang keluarga ini menjadi hal yang paling penting untuk kemudian bisa ditelusuri kasus-kasusnya begitu ya Mas Andri ya. Baik. Ya. Baik, Bu Arvin dan Mas Andri, ini saatnya saya buka kesempatan kepada pendengar untuk bisa ikut berinteraksi langsung dalam dialog Jogja pagi ini. Pendengar Anda bisa bergabung melalui telepon 5803333, WhatsApp bisa Anda kirimkan di 081127111111 dan juga melalui kanal YouTube kami RRI Jogja Official. Silahkan Anda kirimkan live chat, like and subscribe RRI Jogja Official. Bu Arvin dan juga Mas Andri, ini ada pendengar yang bergabung melalui WhatsApp ini. Yang pertama dari Pak Tugiman yang ada di Sleman ini. Yogyakarta merupakan miniatur Indonesia. Bagaimana dengan pengawasan yang dilakukan agar generasi muda ini juga tidak terjerumus pada narkoba? Terima kasih Pak Tugiman yang ada di Sleman. Saya sapa dulu pendengar yang bergabung di line telepon di 5803333. Selamat pagi, Dialog Jogja pagi ini. Halo, selamat pagi RRI. Selamat pagi, Bang Taufik yang ada di Sleman ini. Silakan Bang Taufik. Ada Bu Arvin Munajah, Kepala BNN Kabupaten Bantul, dan juga Mas Andri Irawan ini dari Fakultas Hukum Universitas Surakarta. Silakan Bang Taufik. Ya, selamat pagi kedua narasumber ya. Iya. Ya, selamat pagi. Pagi Bapak. Iya. Nah, jadi begini. Tadi apa yang dikatakan Pak Alvin ya, Pak Alvin ya. Bu Arvin dan juga Pak Andri. Iya. Pak Andri ya, Pak Andri sama Bu Alvin. Sebetulnya yang dikatakan Pak Andri tadi sebetulnya ada baik, ada benarnya ya. Jadi begini. Kalau kita ingin memutus mata rantai narkoba ya. Ini kan banyak nih pelaku-pelakunya yang ketangkap ya. Nah, mungkin aparat penegak hukum, kepolisian, itu mungkin lebih mengetahui bahwa karena sudah diperiksa ya pelaku-pelaku narkoba ini. Asal banknya dari mana, ya kan. Kita kan ingin memutus mata rantai ya. Nah, tapi Bang Taufik selama ini kok
malah makin banyak gitu loh. Ketangkap, barangnya banyak, malah sekarang banyak lagi pengguna-pengguna baru lagi ketangkap lagi. Jadi nggak kunjung putus gitu loh mata rantainya gitu loh. Nah pertanyaan Bang Taufik itu mengapa ini bisa terjadi? Ya kenapa? Mungkin barangnya ini disimpan terus menguap lagi, mungkin ya ini ya. Kenapa? Karena tidak kunjung berkurang, bahkan tidak kunjung habis gitu loh. Jadi pelaku-pelaku bandar, pelaku juga pemakai semua itu sudah dari beberapa tahun yang lalu tuh pada saat itu saya berada di bersama-sama dengan BNN juga gitu loh. Tapi pertanyaan saya kok sekarang ini kok malah banyak lagi makanan-makanan anak-anak sudah juga mengandung narkoba gitu loh. Nah, ini salah satu mungkin ya ke depan ya saya minta Ibu yang dari Bantul tadi itu mungkin bisa berkoordinasi dengan Balai POM ya. Jadi coba sekali razia gitu loh. Makanan-makanan yang ada di baik itu di Indomaret, Alfamart atau di toko-toko apa gitu ya. Nah ini barang-barang ini bisa masuk kemana itu jalurnya dari mana. Jadi sampai anak-anak bisa makanan permen apa segala macam itu. Nah ini yang Bang Taufik takutkan gitu loh. Bagaimana kita untuk memutus mata rantai tapi kita lupa hal-hal yang kecil-kecil seperti ini. Saya kasihan untuk anak-anak gitu loh. Kenapa? Kecanduan-kecanduan dari makanan-makanan seperti permen atau apa-apa yang lain-lain itu jangan-jangan sudah mengandung narkoba juga gitu loh. Nah ini mungkin yang bisa Bang Taufik berikan. Mudah-mudahan ke depan ya, di DIY ini tidak ketemukan lagi bahwa ada narkoba di DIY ini. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Taufik yang ada di Sleman ini. Satu WhatsApp lagi saya bacakan ini Bu Arvin dan juga Mas Andri, ada Pak Tumin di Kulon Progo. Bagaimana undang-undang yang mengatur pengguna narkoba? Apakah kemudian hanya direhabilitasi saja atau ada penanganan hukum yang lebih berat sehingga membuat jera begitu? Terima kasih Pak Tugiman di Sleman, Pak Tumin di Kulon Progo, kemudian juga ada Bang Taufik yang ada di Sleman. Bu Arvin bisa menanggapi terlebih dahulu nih Bu Arvin, dari Pak Tugiman di Sleman, kemudian juga modus operandi ini dari Bang Taufik yang ada di Sleman ini. Monggo Bu Arvin sebelum saya ke Mas Andri. Baik, terima kasih Pak Taufik di Sleman ya. Ya. Ya memang Yogyakarta ini memang miniaturnya Indonesia, itu betul Bapak. Sehingga di Jogja ini ya kita di samping kota pelajar, kota wisata dan sebagainya membuat masyarakatnya ini heterogen sekali. Sehingga banyak masyarakat dari luar, bahkan mungkin orang luar negeri yang tinggal lama di Jogja. Nah ini yang ternyata selain membawa dampak baik di ekonomi kita, tapi ternyata juga membawa dampak buruk. Sehingga kita di Jogja ini sering sekali, terutama di Bantul pun sering ada penangkapan rumah-rumah yang disewa untuk produksi narkoba ya. Ini sudah terjadi 2 kali untuk kasus besar di daerah Ngesti Harjo Kasihan, itu pernah ditemukan pabrik psikotropika terbesar se-Asia Tenggara, dan juga belum tahun 2022 kemarin di Banguntapan itu juga ditemukan pabrik keripik pisang yang mengandung narkoba. Nah ini menjadi keprihatinan kita bersama, sehingga saya juga berharap pemerintah itu ada perda khusus ya terkait dengan sewa, kontrak, dan kos-kosan ini juga menjadi rawan, karena di situ jarang sekali anak-anak kos ini yang ditunggui ibu atau induk semang dari pemilik kos gitu. Mereka hanya dibiarkan begitu saja mereka tinggal, bahkan kadang laki-laki perempuan pun kadang bisa jadi dalam lingkungan satu kos yang sama begitu ya. Ini yang juga membuat kita menjadi rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Karena apa? Anak-anak ini tidak ditunggui, selain induk semangnya juga orang tuanya jauh. Nah, pengawasannya semakin sedikit seperti itu. Dengan pengawasan orang tua yang sedikit, tentu ketika mereka terjadi masalah, ini hanya temannya, sahabatnya yang mungkin juga
temannya itu juga ternyata salah satunya misalnya adalah pengedar narkoba, sehingga mereka memanfaatkan pertemanan ini menjadi sebuah komunitas, akhirnya menjadi komunitas para pecandu narkoba. Nah, ini yang kita sangat khawatirkan, ya, dan memang bisa diatasi dengan melakukan razia dan tes urin, meskipun tes urin ini juga alatnya cukup mahal ya. Jadi tadi disampaikan Mas Andri juga ya, tes urin ini memang juga cukup mahal, sehingga kalau kita melakukan razia ya memang tidak bisa dalam jumlah besar gitu kita melakukan tes urin. Tapi kalau untuk masyarakat yang akan melakukan tes urin untuk kepentingan bekerja atau kuliah, itu di BNN siap melaksanakan, kita melayani tes urin, tapi memang berbayar sebanyak 290 per orang, dan itu uangnya masuk sebagai PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Kemudian untuk makanan yang mengandung narkoba, memang kita sudah mengadakan MOU dengan Balai POM. Namun sampai sekarang saya pribadi di BNN, ya masalahnya saya di BNN Bantul ini belum pernah diundang oleh Badan POM untuk diajak rahasia bersama begitu sampai detik ini. Ya, saya sebenarnya sudah ingin sekali untuk bisa mengadakan rahasia, karena selain makanan itu juga ini vape ya, yang sekarang ini banyak sekali merebak di kalangan anak-anak remaja. Mereka menggunakan rokok elektrik itu yang cairannya ini ternyata bisa juga dicampur dengan narkotika jenis cair ya. Pernah yang diproduksi di Banguntapan itu selain keripik pisang itu juga ada happy water. Happy water itu adalah cairan yang bisa dicampurkan di vapor. Nah, ini yang sangat berbahaya dan mengkhawatirkan juga. Memang kita harusnya dari Balai POM sendiri juga bisa mengadakan razia, dan kita siap untuk bersama-sama untuk mengadakan pengecekan baik di minimarket maupun di toko-toko. Ya. Kemudian untuk Pak Tugimin ya, Kulon Progo tadi ya. Pak Tumin, Bu. Untuk Pak Tumin ya, untuk undang-undang yang mengatur narkoba, Bapak, narkotika, kita ada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 itu di situ itu tidak hanya rehab saja, Bapak. Ya, jadi undang-undang itu mengatur kalau yang direhab itu adalah penyalahguna atau korban penyalahgunaan narkoba. Ya, narkotika. Jadi kalau dia ini sebagai korban atau sebagai pengguna saja, tentu dengan batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh SE Mahkamah Agung. Nah, di SE Mahkamah Agung ini ada batasan, misalnya sabu itu maksimal 1 gram. Di bawah 1 gram itu dia dianggap sebagai untuk pemakaian sehari-hari, untuk pribadi. Tapi lebih dari 1 gram tentu dia bisa dijerat sebagai pengedar, meskipun itu hanya untuk kepentingan pribadi karena sudah melebihi ketentuan yang ditetapkan oleh SE Mahkamah Agung. Kalau ganja itu sebesar 5 gram batasannya. Ya, jadi kalau itu sudah melebihi, tentu ada aturan di Undang-Undang 35 tahun 2009 dikenai sanksi hukum. Ada beberapa pasal yang jelas di situ, 112 bisa ada sanksi. Nanti bisa dilihat, Mas Andri mungkin lebih paham ya terkait undang-undang ya. Ya. Monggo nanti bisa dijelaskan, Mas Andri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Arvin, terima kasih. Mas Andri ini bisa juga menambahkan terkait dengan Pak Tumin di Kulon Progo ini. Apakah kemudian undang-undangnya ini bisa membuat jera begitu supaya kemudian bisa memutus mata rantai ini? Silakan Mas Andri. Ya, tadi Bu Arvin sudah menyatakan kita punya instrumen hukum Undang-Undang 35 2009 gitu. Ya. Yang itu memang menjadi pintu masuk ketika kita ingin memberikan tindakan hukum, kalau saya bilang seperti itu. Tapi memang ketika berbicara penanggulangan atau pencegahan atau bahkan pemberantasan masalah narkotika di undang-undang ini, itu ternyata yang saya pahamin tidak serta-merta adalah melakukan tindakan. Makanya kenapa ada BNN. Jadi undang-undang ini juga menjadi salah satu pintu masuk, salah satu landasan hukum kenapa BNN ada gitu. Kalau berbicara masalah penindakan ya kita nggak perlu gitu. Kita nggak perlu ada lembaga khusus yang memang bicaranya adalah ya sudah selesai. Tapi memang bicara dalam konteks ini, undang-undang ini ternyata bicara adalah untuk bagaimana penekanan pada aspek pemulihannya. Pas saya tidak salah,
memahami undang-undangnya seperti itu. Ya, walaupun banyak orang menganggap ini tangkap, ambil, kemudian eksekusi gitu. Nah, ternyata undang-undangnya tidak seperti itu gitu kan. Bicara efek jera memang harapan dari semua pembuat undang-undang itu dia punya manfaat gitu. Tapi bicara efek jera lagi-lagi kita berbicara adalah ketika pihak pemerintah dalam hal ini misalnya BNN melakukan tindakan dalam konteks kita bicara pengguna ya. Karena kalau sudah jelas kalau pengedar selesai gitu. Bahkan ada hukuman mati sudah beberapa pihak para pengedar itu dihukum mati. Walaupun prosesnya tidak semudah yang kita bayangkan. Tetapi bicara itu apakah mereka jerak? Tidak gitu. Karena bicaranya kalau untuk yang pengedar mereka biasanya gunakan jaringan dari dalam pun bisa, dan kita sudah paham itu kan. Tapi untuk memutus mata rantainya adalah ketika penggunanya berkurang. Ini kan kayak bicara supply and demand saya bilang. Ketika pengguna berkurang orang mau jualan juga agak susah gitu. Nah sehingga tentunya dalam hal ini di instrumen Undang-Undang 35 2009 itu memberikan porsi cukup besar adalah bagaimana pemulihan sosial dan pemulihan medis. Mungkin pemulihan medis, saya pernah dengar kayaknya BNN itu punya tempat rehabilitasi yang cukup besar di Lido ya Bu ya. Kemudian setiap BNN kabupaten provinsi juga punya klinik khusus untuk menangani itu. Oke, selesai secara medis. Tetapi adalah yang paling juga menjadi perhatian adalah bagaimana pemulihan sosial. Stigma pengguna itu, saya punya teman beberapa, dia mantan pengguna saya bilang, itu agak-agak susah menjauhkan posisi itu gitu. Apalagi biasanya mohon maaf ketika mereka sudah selesai pengguna mereka menggunakan kebiasaan yang relatif seperti pengguna, misalnya dulu menggunakan bong ketika sabu, kemudian hari ini menggunakan vape. Ternyata tadi Bu Arvin juga bilang vape itu atau rokok elektronik itu juga menjadi salah satu alat untuk memanipulasi atau modus tertentu gitu. Sehingga lagi-lagi pemulihan sosial ini menjadi penting dan menyatakan bahwa mereka dengan mau rehabilitasi saja berarti kan ada sikap positif. Ada sikap positif, ada sikap mau berubah. Tuhan saja tidak pernah menghukum umatnya ketika dia mau berubah, gitu kan. Ketika dia mau bertobat. Kenapa kita sebagai manusia dengan sangat mudah sekali Anda melakukan kejahatan, Anda selesai. Gitu. Ya terlalu naif bagi kita sebenarnya. Jadi proses rehabilitasi segala macam itu menjadi penting bagi pengguna. Nah, tapi juga rehabilitasi sosial bagi pengguna ketika pasca pemulihan, kemudian bagaimana lingkungan juga menjadi penting. Nah, tetapi juga akan menjadi efek jera jangan sampai menjadi ketika dia pengguna terus pengguna masuk untuk rehabilitasi. Instrumen hukumnya juga akan bicara ya kalau kamu berulang maka saya bilang tadi ultimum remedium adalah proses hukum gitu kan. Tentunya memang ada ketentuan kalau dalam hukum pidana kita namanya residivis gitu kan. Pengulangan tindak pidana itu ada ya sudah kamu nggak mau tobat nih gitu bahasanya seperti itu. Makanya proses hukum penahanan bahkan mungkin ancaman hukum pidana itu tidak menjadi hal yang gitu. Saya contoh ini masalah pribadi Mbak. Jadi kebetulan keponakan sendiri itu berawal dari pengguna masuk di rehab di Kalimantan Selatan. Pengguna masuk akhirnya ya sudah satu sisi terakhir tidak lagi pengguna gitu. Jadi dia mendapatkan jaringannya. Nah ini karena memang posisinya adalah akhirnya ketika ditangkap terakhir kali dia posisinya sebagai kurir gitu. Dan hukumannya keluarga akan mengambil sikap, kami sebagai warga besar menyatakan bukan membuang dia, tetapi dia harus menjalani hukuman itu. Keluarga juga harus mendukung, bukan dengan bagaimana berusaha upaya caranya keluar gitu kan. Jangan juga. Anda sudah berulang, kita sudah bantu, tapi tiba-tiba Anda berulang. Itu juga butuh peran tidak hanya dari pemerintah, khususnya BNN dalam proses pemulihan, dalam proses rehabilitasi. Tapi juga keluarga menjadi penting ketika dia berulang, kemudian ditangkap, itu jangan berusaha untuk bagaimana mengeluarkannya, tapi biar di dalam, biar penyelesaian efek jera nanti kalau berulang lagi, keluar lagi, mulai lagi. Kebanyakan perkara gitu, dan memang kejadian di keponakan saya seperti itu gitu kan. Sekarang dia keluar 8 tahun nikmatin di sana, kasarnya seperti itu. Ya, kita harus menjadi ketegasan dari rumah tangga. Sakit iya, tetapi paling tidak kita harapannya dia ada efek jera, belajar di sana. Apa yang dia lakukan itu menjadi dampak yang tidak baik untuk kehidupan dia. Sehingga pilihannya kamu mau baik, ikutin mekanisme yang ada, negara sudah ngasih jalan, kamu sudah pernah direhabilitasi, jangan diulangin gitu kan. Walaupun kadang itu kan gratis Pak. Jadi kan kayak gitu Pak. Dengan istilah gratis itu kadang dipermainkan gitu kan. Jadi mindset kita ketika negara hadir untuk memberikan penanggulangan
permasalahan narkoba itu dengan tidak langsung mengambil eksekusi yang tegas untuk pengguna khususnya, itu beberapa orang menganggapnya itu dianggap sebagai ketidaktegasan. Tapi saya bilang ada fase, ada proses bagaimana tidak langsung pengguna itu ditahan kemudian diproses pengguna. Seperti itu, Pak. Baik. Baik, Mas Andri dan juga Bu Arvin, ini ada beberapa WhatsApp terakhir yang juga sudah dikirimkan oleh pendengar ini. Saya langsung bacakan di sesi yang berikutnya ini. Yang pertama dari Pak Adam yang ada di Jogja. Kita punya badan intelijen, punya badan khusus penanganan narkoba, tapi narkoba tidak pernah selesai. Ada apa begitu? Pak Adam bertanya demikian. Lebih pernah ditutup pabrik narkoba terbesar di Asia di Bantul. Apakah tidak bisa menangani narkoba atau memang tidak serius menangani narkoba? Jangan sampai Jogja menjadi sarang bagi mafia narkoba. Kalau hanya sekedar seremonial razia tidak akan pernah selesai. Faktanya undang-undang tidak dapat menyelesaikan persoalan narkoba. Nyatanya tidak ada hukuman bagi pelaku yang berafiliasi dengan jaringan internasional yang pelakunya justru pejabat misalnya. Jadi undang-undang hanya sebagai dongeng di Indonesia, apalagi di Jogja begitu. Ini dari Pak Adam yang ada di Jogja. Kemudian satu lagi ada Pak Ramadan yang ada di Sorong, Papua Barat. Ada pepatah yang sering kita dengar bahwa ibarat penyakit mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Begitu pula buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, jadi bagaimana pembinaan mental spiritual terhadap generasi yang baru menikah agar ketika anaknya lahir dari usia emasnya ini kedua orang tuanya sudah mentransformasikan betapa bahayanya narkoba. Jadi iman dan ilmunya memadai seiring bertambahnya usia. Juga untuk mengatasi rasio kecukupan yang masih sangat jauh, baik personil, anggotanya maupun keterbatasan anggaran penyuluhan dan operasional. Ini dari Pak Ramadan yang ada di Sorong. Bu Arvin mungkin bisa menanggapi terlebih dahulu ini. Pak Ramadan yang ada di Sorong juga dan tadi Pak Adam yang ada di Jogja. Monggo Bu Arvin. Ya, terima kasih Pak Adam yang ada di Jogja. Memang masing-masing lembaga tentu mempunyai strategi ya, yang terutama yang khusus menangani narkoba baik itu di BNN maupun di Polres. Nah, untuk BNN yang tahun ini di bawah pimpinan Bapak Kepala BNN RI, Bapak Komjen Pol Martinus Hukom SIK MSI, beliau menetapkan 5 arah kebijakan dan strategi terkait dengan penanganan P4Gen atau pencegahan penanganan masalah narkotika. Yang pertama adalah penguatan kolaborasi. Jadi kita selalu berusaha untuk melakukan kolaborasi dengan baik itu pihak pemerintah, pihak dunia pendidikan, pihak swasta, termasuk juga lembaga-lembaga masyarakat. Kemudian juga yang kedua adalah penguatan intelijen. Ini sangat penting sekali karena memang intelijen ini sangat diperlukan, keahlian ini dimiliki oleh tenaga yang ada di BNN, terutama dari tim pemberantasan, sehingga kita bisa mendeteksi, melakukan sidik kepada masyarakat, terutama yang sudah melakukan penyalahgunaan narkoba. Kemudian yang ketiga adalah penguatan wilayah pesisir dan perbatasan negara, karena kita ketahui Indonesia ini banyak sekali wilayah pantainya dan sering berbatasan dengan negara lain, sehingga ternyata wilayah ini menjadi jalur keluar masuknya narkoba di Indonesia. Yang keempat, penguatan kerjasama dengan negara perbatasan, dan juga yang kelima adalah tematik damai. Dari 5 strategi ini memang kita berharap bisa relevan dan memperkuat penanganan permasalahan narkotika di Indonesia untuk mencapai hasil yang lebih efektif dan menyeluruh. Itu Bapak Adam. Dan kita memang berharap dengan masyarakat dan di lingkungan kita masing-masing ini untuk terus membantu, terus waspada jika terjadi hal-hal yang mencurigakan, terutama terkait dengan adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba di wilayah kita semua, Yogyakarta. Kemudian kita juga sudah melakukan berbagai hal tadi yang sudah saya sebutkan di awal, berbagai pencegahan itu memang mencegah lebih baik daripada mengobati, ya, tadi seperti yang disampaikan oleh dan Sorong. Ya. Memang mengobati itu kalau dengan dinilai dengan rupiah yang berbayar itu memang tidak bisa dijamin BPJS, Mbak Prima ya. Jadi kalau BNN memang gratis, tapi kalau dia berobat di medis itu tidak bisa dijamin dengan BPJS untuk
penyalahgunaan narkotika ini. Anak yang baru nikah, ya, Bapak, kami mempunyai program khususnya di Bantul ya ini, karena ini sudah sebagai inovasi saya. Di Bantul ini ada program Sinar Menawan, edukasi narkoba melalui nasihat perkawinan. Saya sudah berkomitmen dan sudah melakukan kerjasama dengan 17 KUA di Kabupaten Bantul yang ada di 17 kecamatan atau kapanewon, ya, untuk melakukan kerjasama pembinaan bagi masyarakat yang akan pasangan-pasangan yang akan menikah. Di samping itu saya juga sudah bekerja sama dengan beberapa gereja yang ada di Bantul. Ketika mereka melakukan pembinaan pranikah itu agar mengundang kami untuk bisa kita berikan edukasi bagi anak-anak kita yang akan melakukan pernikahan. Kita berharap keluarga-keluarga yang akan dibentuk nanti itu akan menjadi keluarga yang tangguh dan anti narkoba. Artinya apa? Mereka bisa mempertahankan menjadi orang tua yang baik dan juga bisa mendidik anak-anaknya untuk menjauhi narkoba. Itu upaya kami dan kita sudah lakukan di tahun 2024 kemarin. Saya juga mengeluarkan sebuah buku untuk pedoman bagi 17 KUA di Kabupaten Bantul dan ada beberapa gereja yang sudah kerjasama dengan kami. Seperti itu, Bapak. Ya, baik. Begitu Pak Adam yang ada di Mergangsan, Jogja, dan juga Pak Ramadan yang ada di Sorong ini. Baik, saya ingin ada beberapa catatan penting yang disampaikan kepada pendengar ini menutup perbincangan kita dari Mas Andri dulu, nanti kemudian ditutup Bu Arvin. Monggo Mas Andri. Penting adalah kita jangan pesimis dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah hari ini. Dan Ya. kemarin bicara dalam konteks pemberantasan narkoba, dalam konteks bagaimana agar generasi emas besok itu tidak makin banyak menggunakan narkoba. Kita jangan pesimis, karena apa yang diupayakan itu tentunya perlu pasti dipikirkan. Kurang lebih itu menjadi hal yang wajar, tetapi dengan pemerintah memberikan, paling tidak membuat instrumen hukum, ada lembaga negara yang memang menjalankannya, dan yang paling penting adalah menariknya, sudah disampaikan pernyataan dari Bu Arvin adalah ternyata BNN tidak kerja sendiri gitu kan. Ini yang kalau dulu dalam tataran kami di akademisi kan selalu mengkritik bahwa sebenarnya pemerintah itu lembaga negaranya susah untuk berkoordinasi gitu kan. Tapi dari hal ini paling tidak contoh BNN Kabupaten Bantul, mereka mau keluar dari zona nyamannya hanya ngurusin narkoba, ngurusin masalah dari bagian Kemenak, gereja dan sekolah segala macam. Sehingga ini juga menjadi penting. Dan ini harus kita dukung bersama gitu. Kenapa saya bilang harus kita dukung bersama? Karena pemberantasan narkoba, penyalahgunaan narkoba itu bukan hanya menjadi kewenangan, menjadi urusan pemerintah, tetapi juga urusan kita bersama. Ke depan dan yang paling penting adalah ketahanan keluarga, Mbak. Jadi dari kecil menarik, terima kasih Bu Arvin. Ada bahasanya dalam proses capim itu ada penyuluhan dulu gitu kan. Dan tentunya mungkin juga ke depannya makin masif dengan, karena dulu kalau capim kan pengalaman, saya kan juga nikah di Bantul gitu. Tapi bicaranya hanya ngomongin menjadi KDRT dan segala macam. Tapi menjadi narkoba ini menjadi inovasi yang sangat menarik dan mudah-mudahan bisa jadi se-Indonesia. Dan ketika ada anaknya, keluarga kita yang menjadi pengguna, jangan buang mereka, jangan singkirkan mereka, tapi rangkul mereka, lingkungan semuanya juga harus peduli dengan mereka, karena mereka masih manusia gitu. Atau binatang aja masih kita rawat, masa ini manusia yang mau berubah, mau lebih baik tidak kita rawat. Intinya instrumen hukum sudah oke, tapi yang paling penting peran kita, pemerintah, masyarakat, dan keluarga itu juga harus menjadi poin penting bagaimana. Kalau saya bilang hilang tidak mungkin, tetapi paling tidak mulai mengurangi dan tahu bagaimana ketika terjadi penyalahgunaan apa yang harus dilakukan. Dari saya begitu Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Andri. Bu Arvin, menutup perbincangan kita di kesempatan hari ini, beberapa catatan pentingnya untuk masyarakat, silakan Bu Arvin. Ya. Jadi narkoba ini sebenarnya kan sudah ada sejak zaman nenek moyang kita ya, zaman nabi-nabi kita pun bahkan sudah ada, karena di Al-Quran juga sudah tertulis tentang Homer di situ. Artinya apa? Kita memang kalau memberantas secara tuntas sampai nol itu agak susah, tapi kita harus meminimalisir, terutama dimulai dari diri kita sendiri. Kita jangan menjadi orang yang menjadi contoh untuk anak-anak kita, anak keturunan kita.
kalau kita bersih dari narkoba, keluarga kita upayakan menjadi bersih juga dari narkoba. Jadi kita akan berusaha menciptakan keluarga-keluarga bersinar. Selain itu, kita juga akan menciptakan bersama-sama dengan masyarakat desa bersinar. Nah, jadi dari lingkungan keluarga, desa, RT, RW ya, itu. Setelah itu juga sekolah bersinar. Sekolah yang bersih dari narkoba ini juga sudah kita upayakan. Jadi dengan bekerja sama dengan kita, dengan semua lembaga, semua organisasi di masyarakat, baik itu pemerintah maupun swasta, kita harapkan semua warga sekarang sudah harus berani tolak, berani rehab, dan berani lapor. Itu yang kita harapkan. BNN selalu siap dan terbuka untuk siapa saja. Kita tidak akan memproses hukum ketika orang datang berniat untuk melakukan rehabilitasi. Kami akan membantu semaksimal mungkin. Kita upayakan anak-anak kita masih mempunyai masa depan yang lebih baik lagi dengan bersih dari narkoba. Kalau memang mereka sudah terlanjur memakai, kita berharap kita bantu untuk rehabilitasi. Demikian Mbak dari saya, Mbak Tina. Baik, terima kasih Bu Arvin, Mas Andri memberikan edukasi ke masyarakat ini bahwa narkoba inilah musuh bersama, sinergi dari beberapa pihak untuk kemudian juga bisa memutus mata rantai ini. Terima kasih Bu Arvin, terima kasih Mas Andri, salam sehat selalu dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Jenny. Terima kasih Bu Arvin. Ya, sama-sama Mas Andri. Saya pengen nomor teleponnya nih. Lama nggak ketemu. Oh ya udah, share Mbak. Ya, Bu. Nanti saya bantu Bu. Baik. Terima kasih ya semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, pendengar ini tadi perbincangan kami dalam dialog Jogja pagi ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Kami kerabat kerja yang bertugas pamit undur. Selamat pagi, selamat beraktivitas.